Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik saja. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama dari rumah saja dengan tema 2, subtema 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap dengan buku catatan kalian dan alat tulisnya? Apabila sudah siap, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya bukan hanya melalui kontak senjata, melainkan juga melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Bentuk perjanjian melalui jalur diplomasi antara lain 1. Perjanjian Linggarjati, 2. Perjanjian Renville, 3. Perjanjian Rumroyen, dan yang keempat ada Konferensi Meja Bundar. Nah, nanti kita bahas bersama-sama 4 perjanjian ini. Kita mulai dari Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dimulai pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati merupakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan ini menghasilkan keputusan 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dengan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Nah, perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Belanda melakukan pelanggaran dengan perjanjian tersebut. Apa pelanggarannya? Yaitu pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati, ya. Nah, pada tanggal 21 Juli 1947 terjadilah agresi militer Belanda 1. Selanjutnya perjanjian Renville yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini ditengahi oleh
Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, keputusan yang diambil atau hasil keputusan dari perundingan Renville tersebut adalah 1. Belanda harus mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu dia 3 hasil keputusan perundingan Renville. Selanjutnya perjanjian Roum-Royen yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949. Perundingan Roum-Royen merupakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Hotel des Indes di Jakarta. Nama perjanjian diambil dari nama kedua pemimpin delegasi. Yang pertama adalah Muhammad Rum dan yang kedua ada Herman van Royen. Tujuan perjanjian tersebut adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. KMB apa? Konferensi Meja Bundar. Nah, hasil keputusan yang diperoleh dalam perundingan Roum-Royen adalah 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, itu dia 3 keputusan dalam perjanjian Roum-Royen. Selanjutnya dilanjutkan dengan Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar adalah 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alih ulang utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Itu dia 5 keputusan yang dihasilkan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa di daerah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada pertempuran Surabaya. Kemudian yang kedua ada pertempuran Medan Area. Yang ketiga ada pertempuran Ambarawa. Dan yang keempat ada peristiwa Bandung Lautan Api. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara Sekutu Danika. Tentara Sekutu Inggris dipimpin langsung oleh Brigjen Aubertin Walter Thornton Malabi. Tentara Indonesia dan rakyat Surabaya mendapat dukungan dari Bung Tomo dalam perjuangannya. Dalam pertempuran tersebut Brigjen AWS Malabi gugur. Seruan dan pekikan dalam menyemangati rakyat Surabaya adalah merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka.
Maka pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya ada pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1445 sampai April 1946. Pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara Sekutu dan Nika, tentara Sekutu Inggris dipimpin oleh Ted Kelly. Pemicu peperangannya adalah salah seorang anggota Nika merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda Indonesia. Pertempuran Medan Area dipimpin oleh Jamin Ginting, pemimpin dari BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pertemuan Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 hingga 15 Desember 1945. Pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara Sekutu dan Nika di Ambarawa. Tentara Sekutu dipimpin oleh Brigadir Battle, tentara Indonesia dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Dalam pertempuran Ambarawa, Kolonel Sudirman menggunakan taktik gerilya, yaitu taktik serangan mendadak dan pengepungan rangkap, sehingga musuh terkurung. Tokoh Indonesia yang gugur dalam pertempuran adalah Letkol Isdiman. Nah, untuk mengenang pertempuran Ambarawa, maka dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa. Nah, selanjutnya ada Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, yaitu pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara Sekutu dan Nika di Bandung. Tentara Sekutu dipimpin oleh Brigade McDonald. Bandung Lautan Api terjadi karena tentara Inggris akan menguasai Bandung sebagai markas besarnya, sehingga rakyat Bandung bersama tentara Republik Indonesia membakar seluruh kota Bandung. Tokoh Indonesia yang gugur dalam pertempuran adalah Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Nah, untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api, maka diciptakan lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Nah, itu dia 4 peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.